Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barakah serta ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga masih bisa mengikuti kembali kajian-kajian, pembelajaran yang berkenaan dengan dinul Islam. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita masih berkutat seputar fikih keluarga, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hak-hak keluarga, baik itu hak suami yang harus ditunaikan oleh istri atau hak istri yang harus ditunaikan oleh suami atau hak anak yang harus ditunaikan oleh bapak, ya, oleh sepasang suami istri. Nah, sekarang insya Allah dengan izin Allah kita akan membahas tentang hak-hak orang tua yang harus ditunaikan oleh anaknya. Ya, jadi kewajiban anak terhadap orang tuanya itu apa saja? Ya, hak-hak orang tua itu apa saja? Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita betapa pentingnya hak-hak orang tua kita, yang mana bapak ibu kita ini adalah salah satu wasilah, salah satu sebab hadirnya kita ada di dunia ini, ya. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berbuat baik kepada orang tua kadangkala disandingkan setelah perintah beribadah kepada Allah, perintah untuk mentauhidkan Allah. Setelah itu perintah berbuat baik kepada orang tua. Kadang disandingkan setelah perintah sholat, ya. Sebagaimana di surat An-Nisa 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'budullaha, dan beribadahlah hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu maka berbuatlah ihsan, berbuat baik, ya. Berlaku yang lemah lembut, baik itu perkataan dan perbuatan. Ya, jadi di sini ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah apa? Setelah perintah yang sangat agung, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah. Ini di surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu hendaknya
kamu beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak berlaku syirik, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah engkau berlaku yang baik, ya. Kemudian imma yablughanna indakal kibar, dan apabila beliau berdua sudah sepuh, ya, sudah berumur, sudah tua, atau salah satu dari orang tua masih ada atau sudah sepuh, fala taqul lahuma uf, maka janganlah engkau berkata uf, ya. Uf di sini dalam bahasa Arab yaitu kalimat yaitu yang membuat orang tua sakit, ya. Ya, jadi meskipun hanya 2 huruf, ya, misalkan kita ketika dinasihati orang tua terus ngomong atau kalimat-kalimat yang membuat sakit orang tua, ya, nanti akan dibahas, ya, hal-hal apa saja yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah untuk kedua orang tua yaitu qaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik. Dan wahfid lahuma janahadzul, dan rendahkanlah untuk mereka berdua sayap, maksudnya kita tawadhu, ya, dengan kasih sayang, dan waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya, dan doakanlah rabbirhamhuma, ya Allah kasihanilah keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami, membina kami, mendidik kami ketika kecil, ya. Jadi di ayat Al-Isra ayat 23 24, nah ini Allah Subhanahu wa taala sandingkan perintah berbakti kepada orang tua yaitu setelah perintah untuk beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini nanti akan ada beberapa hak orang tua yang harus kita tunaikan, ya. Ya, dan ini hak pertama yang harus kita berikan kepada orang tua kita, yang harus kita tunaikan sebagai anak, yaitu tadi berbuat baik kepada kedua orang tua, baik itu berbentuk perilaku, perbuatan, ataupun berbentuk ucapan, perkataan. Nah, bahkan berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua ini lebih diutamakan daripada jihad fisabilillah, ketika jihad itu hukumnya fardu kifayah, ya. Misalkan ketika imam, ya, atau pemimpin menyerukan jihad, ya, dan jihad ini belum fardu ain, maksudnya musuh belum masuk yang mana membahayakan negara atau kaum muslimin. Nah, ini hukumnya masih fardu kifayah, ya, belum wajib perorangan. Maka ketika hendak pergi berjihad yang hukumnya fardu kifayah ini, maka harus izin dahulu terhadap orang tua, ya. Jadi diutamakan berbakti kepada orang tua daripada jihad yang masih hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana disebutkan an Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr, qala aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ubayyuka 'alal hijrah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya membaiat kamu atas hijrah dan juga jihad. Abtaghil ajra minallahi ta'ala, yang mana aku dengan jihad ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahal laka min walidaika ahadun hayy, ya, apakah engkau masih punya kedua orang tua atau salah satu orang tuamu masih ada? Qala na'am bal kilahuma, kata orang tadi masih, Rasulullah SAW, bahkan keduanya masih ada. Qala fatabtaghil ajra minallahi ta'ala, kamu ingin mendapat pahala dari Allah? Jawab pemuda tadi, qala na'am, iya Rasulullah SAW. Qala farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Kata Rasulullah SAW,
pulang kamu ke kedua orang tuamu dan berbuat baiklah, ya, berbakti dengan baik kepada kedua orang tuamu, ya, temani orang tuamu dengan baik. Nah, ini Rasulullah SAW lebih mengutamakan daripada jihad yang masih hukumnya fardu kifayah. Bahkan di riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Fafihima fajahid." Ya. Maka berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Maksudnya bersungguh-sungguh, ya, menahan hawa nafsu, bersabar dengan apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwasanya berbakti kepada orang tua ini amalan yang dicintai oleh Allah setelah sholat, ya, sebagaimana di dalam Sahihain disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, qala sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul amal ahabbu ilallahi ta'ala, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-shalatu ala waqtiha, yaitu salat sesuai dengan waktunya yang ditentukan. Qultu, aku bertanya lagi, yaitu Abdullah bin Mas'ud, thumma ayu, kemudian apa? Qala birrul walidaini. Ya. Kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, ya, yaitu berbuat bakti kepada kedua orang tua. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayu? Qala al jihadu fisabilillah. Kemudian apalagi Rasulullah SAW, yaitu amalan yang paling baik yaitu berjihad di jalan Allah. Jadi yang pertama amalan yang paling baik sholat tepat waktu. Kemudian setelahnya yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Baru setelah itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa agungnya amalan yang bernama berbakti kepada kedua orang tua, ya. Dan memang dibutuhkan kesabaran ekstra, ya, menghadapi orang tua yang kadang ketika sudah sepuh, sudah berumur, sifatnya kembali ke kanak-kanakan, ya. Makanya amalan ini lebih diutamakan diutamakan daripada jihad yang masih hukumnya fardu kifayah, ya. Wal ummu takhtassu bi mazidin minal ihsani wal atfi anil ab, ya. Kemudian kedua orang tua kita, siapa yang harus diutamakan, yaitu siapa yang lebih berhak kasih sayang kita, ya, tentunya keduanya berhak mendapatkan kasih sayang kita. Akan tetapi porsi ibu, ya, kasih sayang kita terhadap ibu kita ini harus lebih besar, ya. Karena apa? Karena ibu kita ini yang mengandung kita, kemudian yang menyusui kita, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ya, terutama ibunya karena yang sudah mengandung dirinya dengan susah payah, wa wada'athu kurha. Ya, begitu pula ketika dilahirkan, ya, dengan susah payah, ya, taruhannya nyawa. Kemudian wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, yang mana salasuna syahra 30 bulan waktu ibu kita ini mengandung dan juga menyapi, kurang lebih sekitar 30 bulan, ya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni. Kemudian hendaknya ketika sudah besar, ya, sudah berumur 40 tahun, jangan lupa berdoa, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, karuniakan kepadaku untuk mensyukuri nikmat-Mu allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardahu, dan karuniakan kepadaku untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah urusanku dan juga keluargaku, atau perbaikilah urusan keluargaku melalui aku,
Ya, ini menunjukkan ibu lebih mendapatkan porsi lebih lebih banyak ya dalam hal kasih sayang, perhatian ya, karena beliau yang sudah mengandung dan juga melahirkan kita. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati. Siapa yang berhak menerima perlakuan baikku? Ya, kepada siapa aku berbuat baik? Qala ummuka, jawab Rasulullah SAW, ibumu. Qala summaman, kemudian siapa lagi? Jawabnya Nabi apa? Ibumu. Sama, ya. Qala summaman, pertanyaan ketiga, siapa lagi Rasulullah SAW? Qala ummuka. Ya. Kembali dijawab oleh Rasulullah SAW, ibumu. Jadi diulang sampai 3 kali. Qala summaman, baru ketika orang tadi bertanya, siapa lagi Rasulullah SAW? Abuka, yaitu bapakmu, ya. Nah, jadi ibu ini disebut Rasulullah SAW sampai 3 kali, ya, yaitu orang yang berhak mendapatkan perlakuan baik kita. Disebut Rasulullah SAW 3 kali sampai ketiga baru setelah itu Rasulullah mengatakan bahwasanya bapak kita mendapatkan hak atau kita harus berbuat bakti kepada bapak kita. Berkata Ibnu Battal ya dalam syarah Sahih Bukhari tentang hadis tersebut bahwasanya hadzal hadis dalilun anna mahabbatal ummi wasyafaqatu 'alaiha yambaghi an takuna thalatha amsal mahabbatal ab. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mencintai kedua orang tua kita, maka porsi ibu, ya, porsi kasih sayang kita kepada ibu itu harus 3 kali lebih banyak daripada porsi kasih sayang kita, kecintaan kita kepada bapak. Ya. Lianna alaihissalam qararul thalatha marrat wa dzakarul ab fi marrah ar-rabi'ah faqat. Ya, karena Nabi SAW dalam hadis ini mengulang penyebutan ibu sampai 3 kali. Ya. Baru setelah itu disebut nama bapak ketika pertanyaan keempat. Maka apabila kita bayangkan bahwasanya kepayahan seorang ibu ketika hamil, ya, kemudian perjuangan ketika melahirkan, ya, kemudian perjuangan ketika menyusui, ya, rela bergadang dan lain sebagainya. Kemudian masalah tarbiyah, pendidikan, ya, mendidik anak, tanfaridu bihal ya, ini hak prerogatifnya ibu. Maksudnya ibu ini istimewa, ya, dalam hal-hal tersebut. Nggak mungkin bapak mengandung, nggak mungkin bapak melahirkan, ya. Nah, maka porsi ibu ini harus lebih banyak daripada porsi bapak. Ya, tentunya kita menyayangi kedua orang tua kita tanpa pilih kasih, ya. Wa yajibul ihsan hatta law kana al-walidaini minal kuffar. Ya. Bahkan harus berbuat baik kepada orang tua meskipun dia bukan beragama Islam. Ya, orang tuanya kafir, ya, belum masuk Islam. Nah, maka tetap harus mendapatkan hak sebagai orang tua. Jadi kita tetap berkewajiban berbuat baik kepada kedua orang kita, ya. Sebagaimana disebutkan di Sahihain an Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, bahwasanya Asma binti Abu Bakar qalat, berkata, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulullah. Ya, datang kepadaku ibuku yang mana waktu itu masih musyrik. Fastaftaitu Rasulullah SAW qultu qadimat alayya ummi wa hiya raghiban. Afa asilu ummi, datang kepadaku ibuku yang mana masih belum Islam. Kata Aisyah, kata Asma binti Abu Bakar, apa aku bersilaturahim, berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah apa? Naam, sili ummaki. Ya. Jadi bersilaturahimlah kepada ibumu meskipun belum Islam, ya. Maksudnya tetap berbuat baik kepada kedua
kedua orang tua meskipun dia bukan agama bukan muslim atau muslimah. Kemudian ya, yang kedua, hak orang tua yang harus kita tunaikan ya, asyukru lahuma bil qauli wal fi'li, yaitu jangan lupa berterima kasih ya, mengucapkan syukur terima kasih kepada kedua orang tua, baik itu berbentuk ucapan ataupun bentuk perbuatan ya. Sebagaimana hadis-hadis dan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi ya. Kemudian di surat Luqman ayat 14 disebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Bahwasanya kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya, terutama ibunya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah, payah, susah payah. Kemudian wa fisaluhu fi amain, kemudian disusui sampai 2 tahun. Anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir. Maka aku perintahkan atau aku wasiatkan atau bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, wali walidayka, dan juga kepada kedua orang tuamu. Jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Ilayyal masir, sesungguhnya kepadakulah, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat kembali. Ini di ayat Luqman ayat 11 ini disebutkan bahwasanya jangan lupa kita untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita ya, baik itu berbentuk ucapan ataupun berbentuk perbuatan. Wa mahma syakarul abna lil aba fala yumkin ayyujziyahum fi'lahum. Illal ab fa innahu la yujzi illa ayyajidahu mamlukan fayu'tiqahu. Ya, bahwasanya meskipun ya kita tidak akan bisa membayar kebaikan kedua orang tua kita ya, tetap kita ucapkan tadi terima kasih, rasa syukur kita perlihatkan kepada kedua orang tua kita ya. Dan Rasul SAW sudah menggambarkan bahwasanya ketika kita ingin menebus, ingin berbuat baik, membayar jasa kedua orang tua kita tidak akan bisa ya. Apalagi ibu, kalau bapak disebutkan dalam hadis la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu ya. Kalau dia ingin membalas jasa bapak ya, itu ibarat hendaknya dia membeli seorang budak ya, sekarang sudah nggak ada budak, kemudian dia beli, kemudian dibebaskan ya. Ini kalau ingin berbuat baik kepada bapaknya atau menebus jasa bapaknya ya. Akan tetapi yang namanya ibu ya, ibu ini tidak akan bisa kita tebus, kita bayar jasa-jasa yang sudah diberikan kepada kita ya. Bahkan para ulama terdahulu memberikan contoh dan permisalan ya, sebagaimana kisah Hasan Al-Basri bahwasanya beliau sedang tawaf ya. Beliau sedang tawaf kemudian mendapatkan bertemu dengan lelaki yang gendong ibunya ya. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada ibunya, "Bu, kira-kira aku sudah bisa membayar jasa-jasa ibu kepada saya apa belum?" Ya. Nah, Imam Hasan Al-Basri yang sedang tawaf ya, bersama waktu itu Ibnu Umar. Ibnu Umar langsung nimpali, "Ailuka la wallahi wala talqah wahidah." Ya. Katanya demi Allah tidak akan bisa. Wala talqa wahidah, bahkan satu senyuman saja ya, senyumannya ibu, kita tidak akan bisa membayar jasanya ya, membalas budi dari satu senyuman seorang ibu. Nah, ini dari Ibnu Umar ya, diriwayatkan di beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwasanya lelaki yang tadi tawaf itu datang dari Khurasan ya. Khurasan sekarang sekitar Iran ya, daerah Iran. Itu gendong ibunya sampai haji, sampai Ka'bah ya.
Nah, itu apakah dia sudah membalas jasa ibunya? Kata Ibnu Umar, la, ya, tidak. Wala tolqa wahidah, bahkan satu senyuman ibu saja ya belum bisa terbalas ya. Belum bisa dibayar meskipun kita gendong ibu kita dari Iran, Khurasan sana sampai Mekah. Ya. Jadi ini betapa besarnya hak atau kewajiban berbakti kepada orang tua. Kemudian disebutkan bahwasanya seseorang datang kepada Umar. Faqala innali umman balagha biha al-kibar. Bahwasanya aku mempunyai ibu yang sudah sepuh. Kemudian ibuku ini nggak bisa menunaikan hajatnya kecuali harus aku gendong. Mau makan aku gendong, mau ke kamar mandi saya gendong. Ya. Kemudian aku bertanya pada Umar, apakah aku sudah membalas jasanya ibu tadi, ibu saya? Kata Umar, lah, belum. Ya. Kata orang tadi, bukannya aku sudah menggendong sudah aku gendong kemana-mana sampai terkadang hajatku sendiri tidak terpenuhi. Kemudian kata Umar apa? Ya, bedanya orang tuamu ketika gendong kamu, ketika merawat kamu, ya, ketika mengandung sampai melahirkan kamu, ya, itu semuanya dilakukan. Ibu itu berharap apa? Agar kita bisa hidup. Wahia tatamanna baqa aka wa anta tatamanna firaqaha. Sedangkan engkau ngelakuin itu semua, ya, mungkin di dalam hatimu terbesit segera berpisah, ya, agar orang tua segera meninggal sehingga kamu tidak merasakan kepayahan, ya. Tapi ibu tidak, ya. Ketika mengandung kita, gendong kita, kemudian merawat kita dari kecil, nggak ada terbetik keinginan agar segera meninggal, kita segera meninggal, tidak, ya. Bedanya kita merawat orang tua dan orang tua merawat kita. Kemudian di antara hak orang tua yang harus kita tunaikan yaitu al-infaq alaihima, yaitu menafkahi keduanya. Ya, misalkan kedua orang tua sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa, sudah tidak punya mata pencaharian, tidak memiliki mata pencaharian, ya, misalkan pensiunan sudah tidak ada pemasukan, maka sebagai anak ini berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Sebagaimana disebutkan bahwasanya pengertian wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah, hendaklah beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa salah satu bentuk berbuat baik, ya, disebutkan dalam penafsiran ayat ini, wa minal ihsani al infaqu alaihima inda hajatihima, yaitu memberikan nafkah atas keduanya inda hajatihima, ketika dia butuh. Misalkan orang tua kita butuh makan, maka kita berikan nafkah untuk makan, atau orang tua kita sakit butuh berobat, maka kita obati. Waliqouli ta'ala wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya, dan berbuat baiklah di dunia dengan baik, berbuat baiklah untuk kedua orang tua kalian di dunia dengan baik. Maksudnya dengan baik apa? Wa minal ma'rufi al-qiyamu bi kifayatihima indal hajjah, yaitu salah satu bentuk perbuatan baik kepada kedua orang tua yaitu memberikan nafkah apa saja yang mereka butuhkan, ya, entah makan, pengobatan, pakaian, dan lain sebagainya. Walima rawahu Abdullah ibn Amr anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah innali malan wa walidan, aku
punya harta dan juga punya orang tua. Wa inna walidi yajtahu mali, akan tetapi bapakku ya, orang tuaku ingin mengambil hartaku. Maka Nabi sallam, anta wa maluka li abika. Ya, bahwasanya engkau dan hartamu milik bapakmu. Maksudnya apa? Bukan berarti semua harta kita boleh diambil orang tua. Maksudnya ketika orang tua kita butuh, ya, kemudian meminta kita untuk menafkahi, butuh makan, kemudian nggak punya uang, maka kita berkewajiban untuk memberikan nafkah, ya, memberikan makan kepada kedua orang tua. Ya, begitu juga dengan pengobatan. Ya, kalau orang tua kita sedang sakit, ya, kemudian tidak punya uang, kita yang punya rezeki, maka kita jangan berat ketika mengantar orang tua kita untuk berobat. Ya. Kemudian waqad haka Ibnu Mundir al-ijma' fi hadza faqala wa ajma'u ala anna nafaqatal walidain alladaini la kasba lahuma wala mal wajibatun fi mal al-walad. Bahwasanya disebutkan Ibnu Mundir sudah menjadi ijma', ya, konsensus bahwasanya nafkahnya orang tua yang sudah tidak bisa bekerja ini menjadi tanggungannya siapa? Menjadi tanggungan anak, ya. Nah, kemudian di antara bentuk, ya, bentuk hak orang tua yang harus kita tunaikan, yaitu kasratut doa wal istighfar lahuma, memperbanyak doa dan minta ampun kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Kita doakan, ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan juga kedua orang tuaku, kemudian sayangilah keduanya sebagaimana menyayangi kami ketika kecil, ya. Dan sudah dicontohkan oleh nabi kita, bahkan para nabi terdahulu, ya, mereka hendak mendoakan kedua orang tua mereka, ya. Misalkan surat Nuh. Dia di sini Nabi Nuh berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni aku dan juga kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya mu'minan, dan siapa saja yang masuk ke rumahku dari kalangan orang beriman maupun kalangan orang mukmin dan orang mukminat. Wala tajidid dolimina illa tabara, dan jangan tambahkan kepada orang-orang dolim kecuali kehancuran. Ini doanya Nabi Nuh. Nah, disebutkan di ayat lain, Nabi Ibrahim ini berdoa untuk orang tuanya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat, begitu pula anak-anakku. Kemudian Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini surat Ibrahim ayat 40 ayat 41, ya. Ini bisa kita catat, kita hafal. Nah, ini sebagai bentuk doa, ya. Dan doanya Nabi Ibrahim ini tidak hanya untuk orang tua tapi juga untuk anak-anak kita, ya, agar rajin sholat, ya. Agar tidak susah disuruh sholat. Ini doanya, ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan juga anak keturunanku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Kemudian untuk orang tua, ayat setelahnya, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku dan juga kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, ketika nanti hisab dibangkitkan, ketika pada hari hisab. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim, ya. Nah, padahal orang tuanya Nabi Ibrahim bukan orang Islam. Apa boleh? Jadi doanya Nabi Ibrahim ini diucapkan ketika Nabi Ibrahim belum ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setelah Nabi Ibrahim, ya, ditegur oleh Allah bahwasanya tidak boleh seorang
muslim mendoakan orang kafir meskipun itu orang tuanya falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillahi tabarra amin. Ya, tatkala sudah ditegur oleh Allah, sudah jelas ayatnya nggak boleh meminta ampun untuk orang tua meskipun yang kafir, maka tabarra amin. Nabi Ibrahim berlepas diri, ya. Nah, ini ketika sudah ditegur oleh Allah, diperingatkan oleh Allah bahwasanya tidak boleh memintakan ampun untuk orang-orang kafir meskipun itu orang tua. Nabi Ibrahim langsung berlepas diri, ya, mengikuti ayat, mendahulukan ayat-ayat Al-Qur'an, perintah Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah daripada perasaan. Nah, begitu pula Rasulullah SAW, ya, beliau ingin memintakan ampun kepada ibunya, akan tetapi tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk Rasulullah SAW menziarahi kuburnya. Nanti akan kita bahas di antara salah satu perbuatan baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, yaitu menziarahi kuburannya atau makamnya. Kemudian yang kelima, hak orang tua yang harus kita tunaikan yaitu ta'atahuma wa jatina maksiyatahuma, yaitu mentaati perintahnya, kemudian tidak bermaksiat. Maksudnya ketika disuruh selama yang diperintah ini tidak melanggar syariat, maka kalau kita mampu kita tunaikan, ya, permintaan orang tua kita. Su'ila Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ditanya, "Ma birrul walidain?" Apa bentuk berbakti kepada kedua orang tua? Qala an tabdzula lahuma ma malakta. Engkau merelakan, berkorban untuk kedua orang tua atas apa-apa yang kau miliki. Wa an tuti'ahuma fima amaraka. Kemudian engkau mentaati mereka apa-apa yang mereka perintahkan kepadamu. Illa antakuna maksiyah, kecuali kedua orang tua ini memerintahkan, menyuruh kepada maksiat. Kemudian bentuk berbuat bakti kepada kedua orang tua yaitu khidmatahuma, yaitu melayani kebutuhan kedua orang tua kita, ya. Bahkan di ayat surat Al-Qasas 23 dikisahkan walamma waradama amad yana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Ini kisah ketika ada penduduk Madian, ya, yang memiliki orang tua yang sudah sepuh, ya, dan orang tua ini hanya memiliki anak perempuan yang mana ketika butuh air untuk minum, untuk mandi, itu harus mengambil dari sumur. Maka perempuan ini, ya, meskipun dia ini perempuan, karena orang tuanya tidak bisa mengambilkan air, maka kedua perempuan inilah yang khidmah, yang melayani kedua orang tuanya, ya. Kemudian di antara bentuk perbuatan baik kita kepada kedua orang tua yaitu khifdul janah. Maksudnya apa? Yaitu merendahkan sayap. Maksudnya apa? Tawaduk, jangan sombong. Jangan merasa kita pendidikan lebih tinggi, harta lebih banyak, meremehkan kedua orang tua kita, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, tadi kita sebutkan ayatnya, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Maka rendahkanlah untuk kedua orang tuamu janahadzulli, ya, kedua sayap kita dengan penuh kerendahan, minar rahmah, ya, dan kasih sayang. Maksudnya kita tawaduk, ya, tidak sombong, tidak merasa sudah besar, kemudian lupa dengan jasa-jasa kedua orang tua kita, ya. Na'udzubillah
min dalik. Berkata Imam Sa'di dalam tafsirnya, la li ajlil khaufi minhuma ay tawaddu' lahuma dzullan lahuma wa rahmatan wa ihtisaban lil ajri. La li ajli al khauf minhuma aurja lahu lima lahuma. Maksudnya apa? Tawaddu, merendahkan diri untuk kedua orang tua kita hanya untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala, bukan karena takut tidak mendapatkan harta kedua orang tua kita, takut nanti tidak dapat warisan dan lain sebagainya, ya. Wa minal wa nahu dzalika, dan niat-niat yang lain minal maqasid allati la yujaru 'alaiha alafat, dan niat-niat yang lain yang mana bisa menghilangkan pahala seorang hamba. Kemudian di antara bentuk bakti kita kepada kedua orang tua yaitu amruhuma bil ma'ruf wa nahyuhuma 'anil munkar, yaitu beramar ma'ruf, mengajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, ya. Jadi bukan karena orang tua kita terus ketika berbuat salah kita biarkan, tidak, ya. Tetap kita nasihati dengan yang baik, lemah lembut, kasih sayang, ya. Kita kasih tahu, ya, bahwasanya misalkan orang tuanya suka berbuat maksiat atau berbuat kejelekan, maka tetap kita nasihati, ya, dengan cara yang baik, ya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, idza ra'a abahu ala amrin yukrihuhu yukallimuhu bi ghairi unfin wala isah. Apabila dia melihat bapaknya melakukan sesuatu yang melanggar syariat, ya, yang tidak disukainya, yukallimuhu bi ghairi unfin wala isah. Maka apa sebagai seorang anak yang harus kita lakukan, yaitu memberitahu dengan cara yang bagus, ya, tidak dengan cara yang kasar atau dengan cara yang buruk, ya. Wala yughlid lahu fil kalam, ya, dan jangan sampai ngotot, ya, kurang lebihnya seperti itu, ngotot, memberatkan perkataan kita. Karena walaisal abkal ajnabi, karena namanya bapak itu tidak seperti orang lain, ya, yang kita kenal, ya, punya hak istimewa. Kemudian di antara hak orang tua kita yaitu istidzan nuhma, yaitu izin, ya, kita tadi sudah sampaikan, yaitu apabila ingin jihad yang hukumnya masih fardu kifayah, maka kita harus utamakan izin kedua orang tua kita, ya. Sebagaimana hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna rajulan min al-Yaman hajaru ila Rasulullah faqala lahu. Bahwasanya ada seseorang dari Yaman, ya. Dari Yaman berhijrah kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, hal laka ahadun bil Yaman. Apakah engkau memiliki seorang di Yaman? Maksudnya apakah masih punya kedua orang tua? Qala abawaya, masih punya, yaitu kedua orang tuaku. Qala adzina laka, apakah kedua orang tuamu ini mengizinkan kamu? Qala la, kata orang Yaman tadi tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, farji ilaihima fasta'dinhuma fa in adzina laka fajahid wa illa fabarrohuma. Pulanglah ke Yaman, kemudian mintalah izin. Kalau diizini maka silakan ikut berjihad dengan kami. Kalau enggak, maka hendaklah engkau menjaga berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini ketika jihad masih fardu kifayah. Kalau jihadnya sudah fardu ain, yang dimana musuh sudah menyerang, yang mana kalau kita tidak jihad umat Islam akan habis, ya, maka tidak wajib izin kepada kedua orang tua kita. Kemudian ada bentuk bakti kita kepada orang tua kita
setelah meninggal. Ya. Apa saja perbuatan yang bisa kita lakukan dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua kita setelah meninggal, ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.